Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, sekarang ngaji lagi ya. Mudah-mudahan semua yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayatis sholah kasiratun iku akeh, minha iku setengah saking akeh. Siji raf'ul yadaini utawa ngangkat tangan loro, mislu muqabilal mangkibaini halikan jarani inda takbiratil ihram, inda dalam nalikoni takbiratul ihram, wa inda ruku la inda dalam nalikoni ruku. Ini menerangkan tentang sunnah hayatis sholat kasiratun iku akeh, banyak. Satu raf'ul yadaini muqabilal mungkibaini utawi ngangkat tangan loro, muqabilul mungkibain halik ganjarane inda takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ya. Wa inda ruku lan inda melikoni ruku, wa inda raf'i lan inda melikoni tangi. Maksud tangi itu berbangun ya. Terus minhu saking ruku, wa indal qiyam lang ing dalem nalikoni ngadeg minat tasyahudil awal saking tahiyat kang dhisik. Ini ada pertanyaan tadi ini, kok lupa saya jawabnya. Tadi ya teman-teman tanyanya begini, Pak Ustadz katanya, kalau lupa bayar hutang apa sujud sahwi begitu. Hutang dengan sholat ya, ini saya jelaskan. Hutang dan sholat itu tidak ada hubungannya ya, karena sampai ada 3 channel tadi ya. Siapa tadi itu? Perempuan 1 dan 2-nya laki-laki. Jadi sampai ada 3 channel penanya dengan pertanyaan yang sama. Apa mau nyoba saya? Apa memang tidak tahu benar? Saya tidak tahu. Pertanyaannya begini. Gimana? Tuh ya Allah, gimana? Kalau lupa bayar hutang, apakah harus diganti dengan sujud sahwi begitu? Ya Allah, kok ada saja pertanyaan. Begini teman-teman, sahabat-sahabat ya, sujud sahwi dengan hutang itu gak ada hubungannya. Sholat ya sholat. Jadi kalau sholat itu ya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir, ruku, ya takbir, ruku, sujud, terus kunut, terus tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Itu sholat. Ya, itu sholat. Nah, kalau dalam beberapa kegiatan dan beberapa rangkaian itu ada yang lupa, boleh diganti dengan sujud sahwi. Kan begitu kan? Awalan takbiratul dan wa akhiron salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Nah, sedangkan hutang itu kan di luar sholat, ya, hutang di luar sholat. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau hutang harus dibayar ya, dan tidak ada kaitannya dengan sholat, hutang. Siapapun dan alasan bagaimanapun, kalau hutang tetap harus dibayar kalau hutang ya, harus dibayar sampai kapanpun, harus dibayar kalau hutang begitu ya. Jadi gak ada istilah lupa ya maksudnya lupa ya bisa saja kan, namanya hutang, tapi ya jarang ya masa ada hutang lupa sih. Ya kalau memang betul-betul lupa atau tidak ingat, tidak sadar, tapi kan harus ada sebab akibat. Contoh, dia punya hutang mungkin 100 juta. Setelah itu dia tabrakan, terus kepalanya itu mungkin agak sinting lah gitu kan, baru sudah tidak sadar kan, tidak ingat, lupa lah kalau punya hutang berapa dan punya hutang siapa. Itu bisa saja mungkin dimakfu, bisa saja. Karena lupa kan, sama dengan orang sholat. Orang sholat itu kan wajib mutlak dan hak veto itu sholat. Tapi kalau lupa, kalau nggak sadar kan nggak wajib sholat. Kemungkinan itu ya. Kalau punya hutang seperti itu kan halangan sebab akibat. Tapi kalau biasa-biasa sadar begini, kalau
Ingat hutang kan enggak mungkin kan. Apalagi ada yang nagih pasti ingat kan gitu. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, tadi itu apa namanya? Sholat dengan hutang beda ya. Jadi hutang ya hutang, sholat ya sholat. Jangan dicampur adukkan. Ini jawaban saya ya teman-teman. Kok ada-ada saja yang ditanyakan. Nyoba-nyoba saya bagaimana ya? Ya. Jadi kalau punya hutang tuh hati-hati ya, hati-hati. Ya mungkin saya pun juga punya hutang, tapi hati-hati. Bagaimana sekiranya hutang kita terlunasi dan tidak sedikit pun tidak sampai ada sisa hutang. Dan ingat ya, kalau hutang itu biasanya ya hutang itu hati-hati, karena biasanya hutang itu ketika meminjam hutang biasanya kurang berkah dan barokah. Harus hati-hati, kecuali kredit ya, atau kredit bayar kredit barang itu lain lagi. Kalau kredit barang hutang itu masih mending, kayaknya berkah barokah masih ada, kayaknya begitu yang saya alami begitu. Tapi kalau pinjam uang ke bank ya, ke koperasi, apalagi ke mana, ke bank mekar ya, hati-hati pokoknya. Apalagi pinjam mau dibuat bayar hutang, pinjam lagi tutup lubang gali lubang, itu hati-hati. Biasanya rezeki atau harta yang didapatkan dengan cara seperti itu ini tidak kurang berkah dan barokah ya, tapi ya kurang berkah dan barokah. Pokoklah hati-hati saja supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang betul-betul membuat harta kita tidak berkah dan barokah. Makanya bank itu ada yang menganggap bank itu haram, halal, mubah ya, haram, banyak pendapat. Kalau masalah uang lebih baik selama itu bisa dihindarilah, biar kita itu selamat dari terlilit hutang. Karena hutang kalau sudah enak, ketergantungan kepada bank itu biasanya sulit untuk kita bisa bayar. Makanya banyak orang usaha ini usaha itu hasil dari bank sampai miliaran, akhirnya ketika miliaran itu akhirnya jatuh miskin ketika bangkrut, karena semua asetnya yang kita miliki disita oleh bank. Nah, ini ya harus hati-hati. Mudah-mudahan kita itu selamatlah dari segi ekonomi. Makanya hati-hati, karena zaman hari ini zaman sudah berkah barokah itu kurang. Makanya harus banyak sedekah. Jadi mengurangi itu harus banyak sedekah. Saya pun juga bersedekah walaupun dengan cara sederhana. Belajar ya. Bukan saya memberi pengajaran ke jenengan, bukan, tapi belajarlah. Saya pun juga berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Karena sifatnya saya ini belajar. Mungkin dengan begini saya akan bisa lebih mengingat ilmu yang saya peroleh, ilmu yang saya ketahui. Jadi ini pembelajaran bagi saya sendiri. Mohon maaf bukan mengajari sampean, bukan, karena semua ini semuanya harus belajar, semuanya harus mengingat, semuanya harus bersama. Jadi hidup ini tidak bisa hidup sendiri ya, tidak bisa, harus bekerja sama, harus berbagi, harus saling melengkapi, saling menyempurnakan. Hidup ini tidak ada yang sempurna, apalagi manusia biasa ya. Yang sempurna itu hanyalah Rasulullah SAW. Itu pun masih rajin berdagang ya, rajin bersedekah, rajin bersujud, rajin berzikir, rajin sholat tahajud, rajin menolong orang lain. Apalagi kita yang nggak ada apa-apanya ya. Mudah-mudahan sebagai umat Nabi Muhammad ini terselamatkan oleh Allah dan dapatkan rahmat kelak, dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, amin. Lanjut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'ul yadi, ndeleh tangan, yumna kang tengen, fi fauqa ing dalem dure yusra tangan kang kiwa, tata sodri ing dalem ngisori dodo. Nah, jadi niat sunnah hayati sholat itu ndeleh tangan ing dalem dure. Jadi ini naruh ini. Ini sunnah ini ya. Jadi jangan tangan yang kiri taruh di atas, tapi tangan yang kanan taruh di atas begini. Ini masuk sunnah sudah ya. Enggak boleh begini. Jadi yang di depan ini yang kanan ya. Yang di depan ini yang kanan, baru yang kiri. Jangan yang kiri dulu pas yang kanan ya. Jadi kiri pas tangan yang kanan. Nah, ini sunnah sudah. Masuk sunnah hayat. Ini enak kan ya. Jadi kalau kita tahu tentang cara sholat dan gerakan sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh dan mana yang rukun, enak. Jadi tidak gampang atau tidak mudah menyalahkan orang lain.
Tahu-tahu kamu salah sholatnya, kamu kafir, kamu neraka. Jangan biasa begitu ya. Jadi yang sebetulnya orang yang salah itu orang yang tidak sholat. Bagaimana cara mengetahui sholat? Ya harus kita belajar, menimba ilmu, mempelajari. Jangan berhenti belajar. Karena juga orang yang belajar, orang yang punya ilmu itu tidurnya saja pun lebih baik daripada orang yang beribadah. Ini ya, jadi masuk ya. Doaul nomor 3, doaul iftitah. Moco doa iftitah. 5, at-ta'awudhu moco apa? A'udzubillahi minasyaitonir ya. Ini sudah azan. Tidak boleh kita berbisik ketika azan. Mudah-mudahan manfaat itu saja ya. Mudah-mudahan barokah yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan jadi amal jariah, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki urusannya menjadi lancar dan kelak semuanya berakhir dengan cara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.